Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kusumawardani dengan NIM 20010255335. Saya dari kelas 3 PGSD. Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai pembentukan karakter anak di era digital. Mari kita simak videonya ya. Pembentukan pendidikan karakter anak di era digital. Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter, yaitu gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ada 5 nilai utama yang difokuskan dalam pendidikan karakter, antara lain religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Lalu ada etika digital. Dalam beretika digital, kita akan memasuki peradaban Society 5.0 atau Imagination Society, di mana kita harus bisa memanfaatkan internet sebagai wadah untuk belajar segala hal yang diperlukan dari ahlinya yang terbaik. Nah, sebelum mempelajari hal yang diperlukan tersebut, ada 3 pertanyaan dasar sebelum melaksanakannya. Pertanyaan pertama yaitu, seberapa baik hal tersebut untuk dilakukan? Yaitu kita harus mengetahui urutan prioritas kegiatan yang kita butuhkan. Apakah hal tersebut sangat baik dan sangat diperlukan, ataukah hal tersebut hanyalah keinginan semata? Yang kedua adalah bagaimana kita merealisasikannya. Pertanyaan ini akan terjawab dengan skill atau kemampuan kita, yaitu kemampuan untuk catching up atau mengejar ataupun memahami seberapa pesat perbaharuan yang terjadi di lingkungan kita, terutama di lingkungan digital. Dengan kemampuan untuk mengetahui apa saja perbaharuan yang terjadi, kemampuan tersebut bisa menjadi jalan atau pintu untuk kita mengembangkan diri, mempunyai kemampuan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada perilaku seperti apa yang akan diperkuat setelah merealisasikan hal tersebut. Setelah kita melakukan hal tersebut, kira-kira dampak untuk kita apa ya? Apakah kita akan menjadi lebih produktif? Ataukah kita hanya menjadi lebih banyak beban atau lebih banyak kerjaan, tetapi tidak ada perilaku atau perkembangan dari dalam diri kita yang terjadi ke arah positif, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menimbang dan memilah dan berpikir secara matang apakah kegiatan tersebut dapat berguna untuk kita nantinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan karakter di era digital. Yang pertama, akan menjadi benteng. Menjadi benteng di sini dalam artian kita bisa lebih bijak dalam menghadapi situasi saat memperoleh informasi yang kurang baik, dan juga kita bisa memfilter hal-hal yang negatif dari internet di luar sana. Jadi kita memiliki benteng tersendiri untuk kehidupan kita yang asli atau yang nyata. Selanjutnya, mengurangi overdosis informasi digital. Kenapa bisa ada overdosis informasi digital? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kapasitas otak yang terbatas. Sedangkan informasi di internet itu sangatlah banyak, baik itu informasi ataupun berita yang baik, yang buruk, yang penting, yang tidak terlalu penting, yang menghibur, dan lain-lain. Semua hal itu ada di internet.
Dan kita harus bisa memilah dan memilih informasi seperti apa yang akan direkam oleh memori otak kita. Selanjutnya yaitu mengetahui sikap yang harus ditujukan agar berperilaku dengan sewajarnya dan semampunya sehingga tidak mudah terbawa arus trendy yang terkesan menuntut di luar kemampuan. Lalu, sikap apa yang harus ditujukan? Yaitu kita harus bersikap sewajarnya saja. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu demi terlihat di dunia digital atau di dunia internet sana, tetapi nyatanya kita sebenarnya tidak mampu seperti itu. Selanjutnya yaitu berjiwa nasionalis. Individu yang berjiwa nasionalis pasti akan sadar bahwa digitalisasi itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Sehingga sebanyak apapun ancaman yang ada di internet, hal tersebut tidak akan menggetarkan rasa cinta tanah air mereka. Seperti itu. Hanya yang sedang trending saat ini yaitu salah satu series yang berjudul Squid Game. Sangat banyak anak bangsa yang menggemari series tersebut, sehingga banyak yang menontonnya, banyak yang menyanyikan soundtracknya seperti itu. Tetapi sebagai anak bangsa yang berjiwa nasionalis, kita boleh saja menyukai atau menonton karya negeri orang lain seperti itu. Tetapi kita juga tidak seharusnya tidak lupa bahwa karya anak bangsa juga banyak di era digital saat ini seperti itu. Jadi inti dari pentingnya pendidikan karakter di era digital adalah agar peserta didik lebih bijak sebelum bertindak. Bertindak di mana? Di dunia digital. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai perwujudan pendidikan karakter dalam budaya digital. Dalam kita menggunakan digital atau dalam memakai digital, perlu juga adanya budaya di dalamnya. Seperti contohnya karakter dalam memahami nilai Pancasila. Contohnya saat kita mendapat informasi dari misalnya grup keluarga atau grup yang lainnya yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Hal tersebut bisa kita kaitkan dengan nilai Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan seperti itu, kita harus bisa menyeleksi informasi. Apakah informasi yang kita dapatkan itu patut juga dan dibutuhkan oleh masyarakat umum atau kolega kita jika kita sebarkan lagi seperti itu. Jika memang sepertinya tidak perlu untuk disebarkan, maka cukup informasi tersebut berhenti di kita. Seperti itu. Selanjutnya, kita juga harus membiasakan toleransi sesama peserta didik. Yang kedua, digitalisasi kebudayaan. Seperti contohnya, posting mengenai adat budaya atau kearifan lokal di media sosial. Selanjutnya, contohnya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam mengerjakan tugas online. Selanjutnya yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Contohnya apa ya? Contohnya kita bisa memposting produk-produk buatan lokal seperti make up lokal, outfit atau baju-baju lokal, sepatu buatan lokal seperti itu. Yang kedua yaitu kita bisa menggunakan platform online buatan karya anak bangsa. Yang terakhir ada digital rights atau hak dalam berdigital. Apa ya maksudnya? Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak di dunia digital ini dan juga kita harus saling menghargai hak satu sama lain. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Yang pertama, kita bisa menghargai informasi pribadi orang lain dan menghargai privasinya. Kedua, jangan menghalangi peserta didik dalam mengungkapkan atau menyuarakan pendapatnya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu membiasakan untuk mencantumkan hak cipta jika menggunakan karya orang lain. Hak ciptanya adalah nama pembuat karya tersebut, bukanlah di mana karya tersebut di-share atau di-upload, seperti itu. Halo semuanya, sekarang sudah sedikit lebih tahu kan seberapa pentingnya pendidikan karakter di era digital ini? Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.